Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfred Pasongoli dengan NIM Dirubda 2 11043. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas teknopreneurship, yang dimana di sini kita akan membahas tentang resume, tentang ide bisnis, lalu ada analis kelayakan bisnis untuk ide bisnis yang telah saya buat, lalu di sini ada bisnis model kanvasnya. Lalu yang pertama itu ada definisi dari teknopreneurship, yang dimana teknopreneurship itu adalah kombinasi dari teknologi dan kewirausahaan, yang berarti penggunaan inovasi teknologi dalam menciptakan dan mengembangkan bisnis baru. Teknopreneurship ini melibatkan individu atau perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menghasilkan produk, layanan, atau solusi baru yang memenuhi kebutuhan pasar untuk memecahkan masalah tertentu. Teknopreneurship seringkali mengidentifikasi peluang teknologi, lalu mengembangkan ide menjadi produk atau layanan yang memiliki nilai komersial. Selain kemampuan teknis, teknopreneur juga membutuhkan keterampilan perusahaan seperti manajemen bisnis, pemasaran, dan strategi inovasi agar bisa bersaing di pasar yang kompetitif. Lalu ide bisnis yang saya buat itu yaitu aplikasi berbasis komunitas, yang dimana ini dinamakan EduConnect, yang dimana aplikasi ini dirancang untuk platform kolaborasi bagi pelajar dan mahasiswa, memungkinkan mereka untuk eh, berbagi catatan, berdiskusi, dan bekerjasama dalam proyek akademi. Lalu Educonnect ini menghubungkan pengguna berdasarkan mata pelajaran dan minat. Jadi di aplikasi ini itu mereka bisa memilih berdasarkan mata pelajaran yang mereka minati, dan serta menyediakan sumber daya pendidikan, lalu ada layanan bimbingannya juga. Lanjut ke analisis kelayakan bisnis, yaitu yang pertama adalah target pasar, yaitu pelajar sekolah menengah dan mahasiswa, terutama yang kesulitan mendapatkan materi belajar tambahan atau membutuhkan bantuan dalam mengerjakan tugas dan proyek. Lalu kebutuhan pasarnya itu di era digital, siswa dan mahasiswa semakin bergantung pada teknologi untuk belajar dan menyelesaikan tugas. Namun mereka juga mencari platform untuk yang menawarkan lebih dari sekedar materi belajar, yaitu kesempatan berkolaborasi dan bimbingan. Lalu ada kompetitor, yang dimana aplikasi pendidikan lainnya seperti Brandly atau Ruangguru. EduConnect bisa bersaing dengan fokus pada kolaborasi komunitas dan dukungan belajar dari sesama pelajar. Lalu ada analisis finansial, yang dimana pendapatan layanan premium untuk akses tambahan, seperti mentorship satu-satu atau kelas khusus. Lalu kementerian penerbit buku dan lembaga pendidikan, dan iklan dalam aplikasi untuk produk pendidikannya. Lalu ada analisis operasional, yang dimana aplikasi dikembangkan oleh tim dan pendidikan. Pengembangan komunitas dan moderasi konten menjadi prioritas untuk menjaga kualitas konten dan diskusi dalam aplikasi. Lalu di sini ada model kanvasnya. Yang pertama itu ada key partners, yang dimana itu EduConnect akan menjalin kemitraan yang dengan penerbit buku, pendidikan, dan institusi pendidikan untuk menyediakan konten berkualitas dan sumber sumber daya bagi pengguna. Nah, itu dia untuk key partnernya. Jadi dia ini akan menyediakan Edu ini akan menyediakan konten berkualitas untuk sumber daya bagi penggunanya. Lalu pada key activity ini, itu dia meliputi pengembangan dan pemeliharaan aplikasi untuk memotretkan fungsionalitas serta optimalitas moderasi konten untuk menjaga kualitas diskusi. Jadi selain itu juga dia akan melakukan untuk menarik pengguna baru, mempertahankan pengguna yang sudah ada, serta mengembangkan program pembelajaran dan kolaborasi dengan mentor profesional untuk meningkatkan nilai yang ditawarkan kepada pengguna. Lalu ada key resource-nya, itu yaitu sumber daya utama pada EduConnect ini, yang mencakup tim pengembangan perangkat lunak yang berpengalaman serta pakar pendidikan yang membantu dalam pengembangan konten dan fitur aplikasinya. Lalu ada value proposition, yang dimana EduConnect menawarkan platform komunitas belajar yang interaktif, memungkinkan pelajar dan mahasiswa untuk berbagi catatan, berdiskusi, berkolaborasi dalam proyek akademik. Lalu ada customer relationship, di mana EduConnect ini membangun hubungan dengan pelanggan melalui grup diskusi yang interaktif di dalam aplikasi, di mana pengguna dapat berinteraksi dan bertukar informasi. Lalu ada channel. Di EduConnect ini akan menyediakan sebagai aplikasi mobile yang dapat diunduh
di App Store atau dapat juga diunduh di Google Play Store untuk memudahkan akses bagi pengguna di mana saja dan kapan saja. Lalu ada target target pasar untuk EduConnect, yaitu customer segment, yang di mana pelajar pelajar sekolah menengah dan mahasiswa, terutama mereka yang kesulitan mendapatkan materi tambahan atau membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan tugas dan proyek. Oke, lanjut pada struktur, yang di mana struktur biaya EduConnect ini mencakup biaya pengembangan aplikasi dan pemeliharaan server untuk memastikan aplikasi berfungsi dengan baik. Lalu ada revenue stream, yang di mana sumber pendapatan EduConnect ini berasal dari langganan premium, yang di mana dia akan memberikan akses ke layanan tambahan seperti mentorship satu dan kelas khusus. Lalu selain itu juga aplikasi ini akan menghasilkan pendapatan dari iklan yang ditayangkan untuk produk dan layanan pendidikan, serta melalui kerjasama atau per buku dan lembaga pendidikan untuk program afiliasi. Jadi seperti pada aplikasi-aplikasi seperti aplikasi pembelajaran yang ada di App Store atau di Play Store, itu kan biasanya ada iklan-iklan atau yang ditayangkan di aplikasinya. Nah, itu merupakan salah satu sumber pendapatan yang akan didapatkan oleh aplikasi EduConnect ini sendiri, atau bisa juga dari jika mereka berlangganan atau mengambil langganan premium, yaitu seperti layanan premium ini, di mana di dalamnya itu ada tambahan-tambahan seperti mentorship, lalu ada kelas khusus untuk mereka yang mengambil langganan premium ini. Lalu pendapatan lainnya juga bisa melalui kerjasama untuk dari penerbit buku atau lembaga pendidikan untuk program afiliasi. Oke, mungkin itu saja resume yang mungkin bisa saya jelaskan pada tugas teknopreneurship ini. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.